break intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Nama saya Alika Nurfadias Magulili. Saya Gagarin Giardani Samani. Dan saya Farah Alfia Fitri. Kami mahasiswa aktif semester 2 jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini kami akan membuat video mengenai penyakit hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah seseorang itu lebih atau sama dengan 140/90. Tapi ada syaratnya. Pemeriksaannya itu harus 2 kali berturut-turut dalam 2 waktu yang berbeda. Jadi kalau baru 1 kali pengukuran 150 misalnya, kita tidak bisa mendefinisikan orang tersebut hipertensi. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan hipertensi? Jantung dalam tubuh Anda akan memompa darah ke dalam sel pembuluh darah, yang kemudian akan membawa darah ke seluruh tubuh. Normalnya, kondisi optimal adalah jika tekanan darah tidak melebihi 120/80 mmHg. Bila tekanan darah meningkat, maka akan terjadi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kondisi ini tentunya akan berbahaya, karena jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga berdampak pada pengerasan dan penyempitan arteri, juga gangguan jantung. Penyebab hipertensi sebagian besar atau sekitar 90% tidak diketahui. Yang 10%-nya lagi kita tahu, dan itu yang kita sebut sebagai hipertensi primer. Sedangkan yang kita tidak tahu itu kita sebut sebagai hipertensi sekunder. Kalau yang hipertensi sekunder sebagai penyebab kita bisa bagi 2, yaitu penyebab yang bisa dimodifikasi, kemudian yang berikutnya yang tak bisa dimodifikasi. Kita mulai dari yang tidak bisa dimodifikasi, yaitu salah satunya adalah umur. Umur di atas 60 atau 65 tahun. Kemudian yang satunya adalah genetik atau keturunan. Kedua hal ini kita tidak bisa apa-apakan. Itu adalah faktor resiko yang memang sudah tidak bisa dimodifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah yang bisa dimodifikasi. Misalnya, pasiennya kegemukan. Orang yang gemuk itu akan mudah terkena hipertensi. Kemudian, pasien yang memang jarang beraktivitas fisik, jarang olahraga, kemudian juga orang-orang yang sering atau terlalu banyak makan makanan yang sangat asin, atau mengandung garam yang terlalu banyak. Dan selain yang garam banyak juga, yang mengandung lemak. Itu juga yang akan mengakibatkan orang tersebut mudah terkena hipertensi. Kemudian, selain itu, juga orang-orang yang jarang makan makanan tinggi serat, atau yang sayurannya banyak, atau buah-buahannya juga kurang. Itu akan memudahkan orang tersebut menjadi hipertensi. Pada kondisi-kondisi tertentu, orang yang tadinya tidak hipertensi atau tidak darah tinggi bisa mengalami hipertensi.
Misalnya, pada kondisi orang tersebut hamil. Jadi pada wanita-wanita hamil terjadi perubahan-perubahan hormonal sehingga merubah baik fisik maupun mentalnya. Itu akan mengakibatkan tensi orang hamil akan menjadi lebih tinggi. Nah, pada kondisi tertentu, tensi tinggi itu masih bisa dikompensasi oleh mekanisme tubuh, sehingga tensinya tidak terlalu tinggi, walaupun naik tapi masih dalam batas yang bisa ditolerir oleh tubuh. Tetapi pada orang-orang tertentu, terutama orang-orang yang hipertensi, terutama orang-orang yang memiliki faktor resiko memang terjadi hipertensi, orang tersebut akan menjadi hipertensi selama dia hamil. Itu disebut hipertensi. Pada kehamilan yang biasanya nanti pada orang tersebut hamil sudah selesai, tensinya akan kembali normal. Nah, pada kondisi-kondisi tersebut, itu akan membuat ibu hamil tersebut menjadi lebih mudah terjadi keguguran dan perdarahan pada saat ibu tersebut melahirkan. Sehingga harus ditangani tensi tersebut dari fase awal kehamilannya. Makanya kalau orang hamil dicek terus tensinya setiap bulan. Ya, kenapa? Karena salah satunya yang perlu kita perbaiki adalah tensi. Cukup sering terjadi angka peningkatan tekanan darah pada pasien-pasien yang sedang hamil di Indonesia ini, sehingga pengontrolan tekanan darah itu harus juga dilakukan tiap bulan. Tidak harus oleh dokter, bisa juga dilakukan oleh bidan, bisa di puskesmas oleh mantri. Yang penting tensi tersebut terlihat terkontrol. Begitu tinggi, bisa langsung dikonsultasi ke dokter kebidanan. Kemudian misalnya kondisi khusus lainnya adalah pada saat beberapa orang mengonsumsi obat-obat tertentu, misalnya obat-obatan steroid yang sering dikonsumsi adalah prednison dan metilprednisolon yang dikenal orang-orang sebagai misalnya untuk obat nafsu makan, untuk obat segar, dan untuk obat kuat. Walaupun itu sebenarnya tidak benar, kondisi-kondisi itu jangan langsung beli obat ke warung. Kemudian di warung diberikan ini obat nafsu makan karena biasanya itu akan mengandung steroid. Nah, obat-obatan steroid ini jika dikonsumsi jangka panjang akan menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Jika obat tersebut di-stop, hipertensi ini juga akan membaik. Tapi, kadang-kadang orang-orang hanya meminum obat tersebut sampai tahunan, sehingga komplikasi hipertensi pun bisa terjadi pada orang-orang yang hipertensinya karena obat. Jadi, kalau bisa, mungkin pesannya adalah jangan mengkonsumsi obat yang jangka panjang tanpa diketahui oleh dokternya, atau tanpa mengetahui kandungan apa sebenarnya yang diminum oleh orang tersebut. Penyebab terjadinya hipertensi tidak diketahui dengan jelas. Akan tetapi, beberapa faktor dan kondisi kesehatan mungkin dapat memicu terjadinya hipertensi. Secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi. 2/3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus meningkat tajam. Diprediksi, pada tahun 2025, sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 1,5 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara. Hipertensi disebut the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Penderita umumnya tidak tahu kalau mengidap hipertensi. Hanya 1/3 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan ironinya hanya 0,7% yang minum obat secara rutin. Berikut ini adalah gejala hipertensi. Yang pertama, tidak ada gejala, dan yang kedua adalah gejala yang lazim. Gejala yang lazim diantaranya yang pertama, rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk. Yang kedua, susah tidur. Yang ketiga, mata kabur dan berkunang-kunang. Yang keempat, detak jantung berdebar-debar. Yang kelima, mudah capek, letih, atau lelah.
Yang keenam, telinga berdengung. Yang ketujuh, sering mengalami sakit kepala. Kemudian yang berikutnya, nyeri dada atau sesak napas. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala. Namun biasanya, keluhan berikut yang dirasakan: sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan otak. Setiap orang harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darahnya tinggi, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan melakukan perubahan gaya hidup saja. Namun, sebagian lainnya memerlukan tambahan obat. Ada dua faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan stres. Berikut pemeriksaan penunjang penyakit hipertensi. Yang pertama, riwayat dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Yang kedua, pemeriksaan retina. Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kerusakan organ seperti ginjal dan jantung. Yang keempat, EKG untuk mengetahui hipertrofi ventrikal kiri. Yang kelima, urinalisa untuk mengetahui protein dalam urin, darah, dan glukosa. Yang keenam, pemeriksaan renogram, pialogram intravena, arteriogram renal, pemeriksaan fungsi ginjal terpisah, dan penentuan kadar urin. Yang terakhir, foto dada dan CT scan. Berikut pencegahan penyakit hipertensi. Yang pertama, kurangi garam. Yang kedua, aktif bergerak. Yang ketiga, berat badan ideal. Yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima, perbanyak makan buah dan sayur. Yang keenam, rajin berolahraga. Yang ketujuh, kelola stres dengan baik. Dan yang terakhir, kontrol tekanan darah. Hipertensi bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi gula, garam, serta lemak, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal, yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Olahraga teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, konsumsi obat secara teratur karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus sepanjang hidup. Ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor dengan ketat. Ayo cegah hipertensi dari sekarang. Jadi kesimpulannya, mulai dari sekarang, ubahlah gaya hidup Anda menjadi lebih baik agar terhindar dari hipertensi. Demikian video dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan jangan lupa di like, Comment, share, and subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan yang kita tidak tahu itu kita Umur di atas 65 60 duluan. Yang pertama, rasa gagal dan share and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita lihat? yang kelima, perbanyak makan buah dan sayur. Yang keenam, rutin berolahraga. Mengenai penyakit hipertensi.